Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pejabat Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Muhammad Rasman Manafi, SP, MSI. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Muhammad Abduh, STP, MSI. Yang kami hormati para Kepala OPD lingkup Kota Bau-Bau yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala Sekolah SMA, SMK yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Andi Lopez Eba dan Bapak Yusran Razikun selaku pemateri. Peserta kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan serta rekan-rekan panitia yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMA, SMK, dan mahasiswa pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hasrin Insal Saleh. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah saya memimpin doa secara tuntunan agama Islam dan bagi yang beragama lain sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Dan saya awali dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari yang cerah ini kami melaksanakan kewajiban kami, yaitu penyuluhan bimbingan SMK, SMP dan mahasiswa sekota Bau-Bau. Semoga ya Allah dalam bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, pagi yang cerah ini Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan. Semoga di dalam pelaksanaan daripada bimbingan penyuluhan SMK sekota Bau-Bau ini mendapat rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, tiada lain dan tiada kata yang kami persembahkan pada hari ini. Semoga di dalam mengikuti penyuluhan dan yang teknis daripada SMA dan SMK sekota Bau-Bau ini mendapat ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bimbinglah kami, berikanlah kami cahaya, dan berikanlah kami kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, dari hati yang kami yang dalam, semoga di dalam pelaksanaan kegiatan ini mendapat rahmat dan ridho ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, laporan panitia pelaksana kegiatan kepada Bapak Masful Zidi Ibrahim SPD MM, disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Muhammad Rasul Muhammad SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Rektor atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kerja Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala BD atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber, Webes dan Musibur, yang kami banggakan, yang kami cintai, adik-adik, anak-anak, mahasiswa, siswa SMA, SMK, sekota Bau-Bau.
pemuda-pemuda milenial. Baik, sebagai laporan kami, tentunya saya patut kepada puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka penyuluhan atau sosialisasi atau bimbingan bimbingan bagi siswa-siswi, SMK dan mahasiswa dalam hal bimbingan jabatan. Peluang adik-adik semua untuk kawan nanti kami akan melakukan diskusi sebentar sebagai dasar kegiatan ini. Tentunya dari BPS akan terkait pada dinas dari Bau, kemudian keputusan kepala dinas tentang penunjukan panitia. Yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini adalah tentunya satu, membantu pencari kerja, ya, untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam memahami, mempersiapkan dan mengembangkan dirinya sesuai dengan persyaratan kerja yang semakin spesifik dan dinamis. Kemudian membantu calon pencari kerja atau adik-adik tamatan untuk memilih mengikuti program pelatihan kerja dan memilih bidang pekerjaan yang sesuai. Kemudian ini Pak Wali kami sampaikan juga bahwa lebih kepada pembinaan soft skill sebenarnya, yaitu kami coba mengekspos atau mengekspor soft skill pada area ini karena kami siapkan di sini yang lagi tren sekarang tentang konten kreator, kemudian jurnalis nanti yang akan dibimbing oleh narasumber. Pelaksanaan tanggal 22 November 2023 tempat di Hotel Girang. Narasumber kita adalah tentunya dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Bau, kemudian jurnalis Bapak di Lopez Teba, dia juga adalah jurnalis dan wartawan dari media, kontributor. Kemudian ada dari marketing manager Kururio Indonesia, Pak Yusran. Peserta pada kegiatan ini adalah terdiri dari 4 universitas yang ada di Kota Bau, masing-masing mengutus 5 mahasiswa, yaitu dari Unidayan, dari UNB, dari UMU, Buton, dan dari Politeknik. Semua sudah pada hadir. Kemudian dari 4 SMK yang ada di Kota Bau, SMK 1 mengutus masing-masing 8 peserta siswa, SMK Negeri 2 Bau, SMK Negeri 3, SMK Negeri 6, dan 5 SMA dan 1 MAN, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 Bau, SMA Negeri 4 Bau, SMA Negeri 7 Bau, dan MAN Bau. Sejarah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk ini adalah melalui anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bau tahun 2023. Penutup, demikian laporan kami sampaikan. Pada kesempatan ini kami mohon Presiden Bapak Wali Kota Bau membuka sekaligus membuka dan dalam kegiatan ini. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam memenuhi undangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan penggunaan ini kami meminta mohon maaf. Baik, sebelum saya menutup laporan, kami informasikan juga kepada Pak Wali bahwa alhamdulillah kami di Dinas Tenaga Kerja dalam hal pembinaan produktivitas dari surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
satu perusahaan akan menerima penghargaan Paramakarya dari Presiden Republik Indonesia. Misalnya dari bau-bau dua peserta yang diputus kata bayi dan kata Bepres kata bayi yang ada Sula'a, kemudian air mineral Merpati Putih. Mewakili Sulawesi Tenggara sebenarnya cuma 3 saja, satu dari Konawe Utara Berdasara, 2 dari Bogor, dan yang terus di Paramakarya Nasional ternyata Koperasi Kata Baik. Sekali lagi insya Allah bulan Desember akan dibagi ke Jakarta Pak. Demikian laporan kami, terima kasih. Akhirnya ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan pengarahan penjabat Wali Kota Bau-Bau sekaligus membuka secara resmi kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMA, SMK, dan mahasiswa tahun 2023. Kepada Bapak Dr. Muhammad Rasman Manafi, SP, FSI, dengan hormat disilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita sekalian. Pertama tentu kita selalu mengucapkan syukur dan dapat berkumpul di Hotel Mira ini dalam rangka pembukaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMA, SMK, dan mahasiswa tahun 2023. Ini mahasiswanya harusnya pakai garis miring I juga, mahasiswa dan mahasiswi. Ini kan siswa garis miring siswi. Ada mahasiswi kan? Ya, yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih Pak Abdul mengenai kegiatan ini. Ingin saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk memastikan berbagai informasi yang kita lakukan di pemerintah kota dan juga menjadi media interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Yang terhormat Pak Kadis Tenaga Kerja, Bapak Ibu yang secara langsung tanpa saya menyebutkan satu persatu, tidak berarti saya tidak menghormati ya. Jadi saya ingin mempersingkat supaya bisa lebih efektif mendapatkan berbagai informasi melalui sosial media ini. Saya tahu persis bahwa orang dewasa kalau mendengarkan diskusi, apalagi itu satu arah, itu hanya maksimal 2 jam dia bisa konsen. Hanya optimal 45 menit pertama, terus 45 menit kedua itu sudah 50% yang dia dengar. Paling kata-kata yang pada saat dia tertarik itu saja. Jadi saya berupaya untuk menyampaikan sambutan ini sekaligus membuka secara singkat. Jadi lebih bagus saya dahulukan seperti kebiasaan kita selalu membuka di belakang setelah selesai sambutan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMA, SMK, dan mahasiswa dan mahasiswi tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau saya nyatakan dibuka dengan bismillah. 4 kali saya ketuk, artinya masih ada lanjutan kalimat yang saya harus sampaikan. Kalau 3 kali kemudian sudah selesai. Yang pertama saya ingin menyampaikan memang dari data yang kita miliki pengangguran Kota Bau-Bau itu mencapai 5,39%. Ini laporan dari Dinas Tenaga Kerja kita. Dan lapangan pekerjaan itu memang cukup terbatas. Pencari kerja makin tahun makin meningkat. Apalagi kalau kita bicara bonus demografi. Bonus demografi itu orang muda yang banyak mau melaksanakan pembangunan.
Tetapi kalau ini tidak dapat kita serap, maka tunggu satu generasi berikutnya paling banyak orang tua di Indonesia. Jadi itu konsekuensi dari bonus demografi. Sehingga kita melihat bahwa memang perlu ada langkah yang kita lakukan di pemerintah yang nanti saya kira nanti akan disampaikan lewat penyuluhan ini, khususnya para mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi yang menjadi bonus demografi yang kita ceritakan tadi, karena mereka itu akan menjalani bonus demografi itu cukup lama. Beda dengan kita yang masuk dalam bonus demografi tapi tinggal beberapa tahun lagi akan menjadi debonus demografi. Jadi kita akan, nah ini kita harus siapkan. Nah sasarannya tentu dengan 100 peserta yang hadir. Dengan 100 ini kita berharap ini hanya menjadi corong, akan menjadi corong untuk masuk ke teman-temannya, ke lingkungannya. Dan saya kira perubahan saat ini memang kita dituntut untuk meningkatkan selain pendidikan itu keterampilan, skill. Makanya negara-negara maju itu hampir semua negara, saya kira negara maju itu pendidikan formal itu sudah tidak terlalu berkembang, kecuali buat peneliti, pengajar, nah itu yang. Tetapi pendidikan vokasional yang mengandalkan keterampilan itu yang sangat maju, sangat berkembang. Karena persaingan ke depan selain formal itu juga kekuatan keterampilan itu sangat diandalkan. Banyak contoh yang kita bisa lihat, banyak sarjana yang sudah memiliki ijazah bahkan S1, S2 dan S3, tetapi dia kalah dalam dunia kerja karena tidak memiliki keterampilan. Nah, saya kira ini juga yang akan kita hadapi. Yang kedua, selain bicara soal keterampilan, itu bicara soal fleksibilitas, kemampuan beradaptasi sesungguhnya. Banyak sarjana pertanian, tapi mereka ahli di bidang yang bukan pertanian. Banyak guru, tetapi mereka ahli di bidang yang bukan pendidikan. Banyak contohnya. Wali kota kita kemarin, beliau sarjana pendidikan, beliau memegang tubuh pemerintahan. Di Wakatobi yang saya ingat dulu itu ada ketua DPR Pak Andi Hasan, itu latar belakang guru, dia menjadi ketua legislatif. Dan banyak lagi contoh yang bisa kita tunjukkan bahwa pendidikan formal itu sesungguhnya hanya membentuk kerangka berpikir kita, cara menganalisis, termasuk cara melakukan. Tetapi untuk menekuni satu bidang itu dibutuhkan keterampilan. Banyak orang sarjananya sama, sarjana pendidikan atau sarjana pertanian, tetapi skillnya berbeda. Ada yang mampu berkomunikasi sehingga dia menjadi jurkam atau politisi, ada yang mampu IT, akhirnya dia menjadi ahli programmer. Bahkan institut yang termasuk besar di Indonesia, Institut Pertanian Bogor, saya kebetulan alumni sana juga S2/S3-nya, itu ada kayak lelucon. Ya, siapa yang alumni IPB yang senior? Nah, saya. Jadi saya itu satunya pertanian Unhalu, S2/S3-nya kelautan, pengolahan pesisir. Jadi banyak yang jadi lelucon di sana kalau alumni IPB selalu bilang begini. Orang IPB, alumni IPB itu, Institut Pertanian Bogor itu hebat-hebat dan jago-jago. Hanya satu ilmu yang dia tidak hebat. Apa itu? Ada ilmu pertanian itu sendiri. Jadi bisa kita cek di bank-bank nasional swasta, itu banyak anak-anak IPB. Nah begitu juga banyak hari ini kita bisa lihat bahwa pendidikan formal itu memang sangat kita butuhkan. Sekali lagi sangat kita butuhkan, tetapi di sisi lain kita harus meningkatkan skill. Nah, kenapa saya cerita tentang adaptasi? Karena ada prinsip di dalam ilmu ekosistem. Nah, ini sedikit ilmu dikit. Yang namanya ekosistem, kita ini sebagian dalam ekosistem. Yang namanya ekosistem, ekologi sistem ekologi. Ya. Kita ini bagian dalam sistem ekologi. Ada lingkungan kita, ada tempat hidup kita. Kalau tempat hidup kita tidak nyaman, pasti kita pindah. Kalau ekologi tidak bagus, pasti kita pindah.
makanya kita ekosistem. Nah, di dalam ilmu ekosistem, dan itu sampai hari ini diakui, bahkan digunakan di dalam berbagai cabang ilmu, bahwa anggota ekosistem itu sendiri atau komponen ekosistem atau manusia atau hewan atau tumbuhan atau flora fauna lainnya termasuk kita ini, bahwa yang akan unggul, yang akan hidup dan bisa bertahan itu adalah anggota ekosistem yang memiliki kemampuan adaptasi tertinggi, bukan anggota ekosistem yang kuat atau yang pintar, bukan, tapi yang memiliki kemampuan adaptasi tertinggi. Nah, kalau seperti itu, maka bentuk pejuang ini adalah bagian upaya yang kita lakukan untuk memberikan pemahaman supaya memiliki adaptasi. Jadi memiliki adaptasi. Adaptasi itu tidak berarti bahwa misalnya saya bidang pertanian, saya hanya mendengarkan cerita tentang pertanian. Justru itu akan membuat makin kecilnya rentang kemampuan untuk beradaptasi. Sama halnya kita hidup. Kalau misalnya kita hidup di dunia nelayan misalnya di perikanan, terus hanya kita tahu soal ikan, kita tidak akan makan sayur. Dan itu banyak contohnya di Buton ini, karena tidak durian, jadi sedikit orang yang makan durian. Tapi setelah terbuka interaksi dengan yang lain, itu lain. Nah, saya kira itu yang kedua soal adaptasi. Yang ketiga, bahwa memang lamanya waktu orang bersekolah, berpendidikan tepatnya, berpengetahuan itu sepanjang hayat. Jangan selalu berpikir bahwa saya sudah selesai. Saya juga pernah mengalami itu. Setelah tamat SMA kita sudah bebas sekolah. Padahal setelah tamat SMA makin banyak yang harus kita pelajari. Pelajarannya bukan pelajaran formal, pelajaran-pelajaran kehidupan formal. Nah, itu yang harus kita miliki. Ketiga poin ini menurut saya menjadi sangat penting sehingga kegiatan seperti ini kita lakukan. Bapak Ibu peserta, adik-adik saya yang hadir pada acara ini, jadi ketiga modal tadi itu akan bisa kita implementasikan, akan bisa kita gunakan dalam menata kehidupan kalau kita punya dua modal. Masih banyak modal yang lain, tapi paling tidak kalau menurut saya untuk di level awal hanya ada dua. Yang pertama, jaga kepercayaan. Apapun kita cerita yang namanya hebat dan segala macam, kalau kepercayaan sudah menipis, maka tidak mungkin bisa kita berkembang jauh. Kepercayaan itu bisa dijaga dengan yang kedua, yakni perilaku. Banyak orang yang bisa berbicara, tapi perilakunya tidak sesuai apa yang disampaikan. Itu yang kita selalu bilang, antara ucapan dan perbuatan itu bertolak belakang. Syukur kalau misalnya masih berbeda, tapi kalau sudah bertolak belakang itu sudah terlalu berlebihan. Dia bilang A, tapi dia lakukan B. Kepercayaan akan bisa dilahirkan, akan bisa ditumbuhkan, akan bisa dikembangkan kalau kita bisa menyesuaikan, mengimplementasikan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Nah, saya kira itu modal pertama, dan nanti kita akan dengarkan bagaimana di dalam penyuluhan ini untuk mengembangkan itu. Yang terakhir, saya tadi menyampaikan bahwa saya akan berupaya untuk semaksimal mungkin. Pembukaan sudah selesai, jadi saya sudah lepas tanggung jawab. Tinggal saya menyampaikan. Yang terakhir, bahwa dalam meniti karir ke depan, pendidikan ke depan, tidak usah kita pesimis, rendah diri, kurang percaya diri, nggak perlu. Karena batas ruang sudah dekat. Batas ruang itu begini. Baru barangkali waktu saya masih SMA tahun 90-an, ya. Kalau kita ke Kendari kita butuh waktu 1 malam. Berangkat jam 10 malam, tiba jam 5 subuh atau jam 6 subuh. Saat ini kita berangkat ke Kendari dengan pesawat cuma 45 menit. Artinya ruang makin pendek. Jarak jauh tetap, tapi ruang sudah bisa dekat. Begitu juga seperti kita pegang HP.
informasi yang terjadi di Amerika, terjadi di Australia, terjadi di Jakarta, kita saat itu tak bisa tahu langsung. Artinya bahwa berbagai informasi itu bisa kita ketahui. Kita bisa belajar dari itu semua. Tetapi ada tantangannya. Kalau kita tidak bisa filter, tidak bisa kita jaga apa yang mau kita lihat, apa yang kita mau dengar, maka yakinlah yang tadi saya cerita itu, membangun skill, membangun yang lain-lain tadi itu akan sulit kita bangun. Sehingga gunakan teknologi informasi, yang terakhir, gunakan teknologi informasi untuk mendukung kemampuan yang tadi saya ceritakan. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada yang kurang tepat dalam penyampaian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMA, SMK dan mahasiswi pada pagi hari ini. Mewakili pihak penyelenggara, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, oh iya Pak.